Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Minggu 26 Juli 2020 kita akan membahas Mazmur 48 dan Mazmur 76. Temanya Yerusalem, Kota Allah. Sementara saya menyiapkan lagu ini, terngiang-ngiang di hati saya sebuah lagu lama yang bunyinya kurang lebih semacam ini. Besarlah Tuhan dan patut Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada tempat kesuciannya. Bukit Sion itu elok, kesukaan segenap bumi. Di utara adalah negeri Allah yang maha besar. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Sebuah lagu lama yang bercerita tentang Tuhan yang besar di kota Sion, kota tempat kediamannya. Dan saya teringat juga tatkala saya satu kali ke Israel, saya mengitari akan tembok Yerusalem, mengitari dengan bis tentu saja, dengan melihat benteng yang demikian besar, dan kayak melambai-lambaikan tangan, ya sambil bercerita atau menyanyikan lagu tentang Sion, kota Allah. Saudara, kalau Anda pernah ke Yerusalem, pasti pemandangan tentang benteng Yerusalem yang kokoh tegak berdiri itu akan menempel di dalam pikiran Anda. Itu sebuah tempat yang sangat dirindukan dan dicintai oleh bangsa Israel dan juga orang-orang percaya. Mazmur 46, 48, dan 76 sudah dibahas di DDE pada kemarin lusa dan akan dibahas hari ini, adalah mazmur perayaan kemenangan di dalam berperang, khususnya merayakan kelepasan kota Yerusalem ketika diancam oleh musuh. Ada beberapa dugaan kapan Mazmur ini ditulis. Beberapa penafsir yang kurang percaya tentang inspirasi Roh Kudus biasanya mengaitkan Mazmur ini diubah waktu Raja Yosafat menang ketika diancam koalisi Amon, Moab, dan Edom. Saya sudah membahas ini di dalam DDE tanggal 28 dan 29 Juni, menceritakan bagaimana Yosafat telah melakukan reformasi rohani atas bangsa Yehuda, dan beberapa tahun kemudian ia diserang oleh koalisi tiga negara. Lalu Tuhan yang berperang sementara bangsa Israel hanya diam saja. Tuhan menghancurkan mereka di padang Yeruel. Lalu pasukan Yehuda tinggal menjarah dan mereka bersukacita di lembah pujian. Lalu orang yang lain mengkaitkan dengan erat tentang kisah Raja Hizkia menang dari ancaman Asyur yang barusan kemarin kita membahasnya. Karena Hizkia baru saja melakukan reformasi rohani juga atas bangsa Yehuda, lalu 14 tahun kemudian Sanherib dan pasukannya datang menduduki kota-kota berkubu di Yehuda dan mengepung akan Yerusalem, siap untuk menghancurkan seperti Asyur pada beberapa tahun sebelumnya telah menghancurkan Samaria. Lalu malaikat Tuhan turun membunuh pasukan mereka dalam semalam. Akhirnya Sanherib berbalik kembali ke ibu kotanya di Niniwe. Namun jangan lupa bahwa Mazmur ini diberikan judul yang jelas, digubah oleh Bani Korah dan digubah oleh Asaf. Keduanya, baik Korah maupun Asaf, adalah para pemuji yang diangkat oleh Raja Daud. Dan Raja Daud memang melakukan banyak peperangan. Dia menang atas banyak peperangan. Salah satu peperangan adalah ketika orang-orang Filistin berusaha untuk merebut Yerusalem. Namun Daud ketika dia bertanya kepada Tuhan, maju atau tidak, serang atau tidak. Lalu Tuhan memberikan petunjuk, maju saja, serang mereka di lembah Refaim. Alamat ayatnya saya tuliskan di layar, Anda bisa membacanya sendiri.
Nah, Mazmur ini adalah sebuah Mazmur yang sangat luar biasa. Dia berbicara tentang bagaimana sukacita mereka ketika Yerusalem diserang oleh musuh. Dan oleh karena pertolongan Tuhan dan semata-mata karena Tuhan, Yerusalem boleh lepas dari cengkeraman musuh. Di layar itu adalah gambar tentang Bukit Sion, ya, bukit di mana kota Yerusalem terletak di sana. Saya hanya akan membacakan saja Mazmur 48 ini, namun saya membaca bukan dari terjemahan bahasa Indonesia yang biasa ada di Alkitab kita. Saya pakai dengan terjemahan firman Allah yang hidup, karena ada beberapa penjelasan yang mungkin bisa membuat kita lebih memahami akan Mazmur ini. Anda bisa membandingkan dengan Alkitab Anda dari terjemahan TB atau terjemahan baru yang dibuat oleh LI. Saya akan langsung bacakan saja sambil saya memberikan beberapa judul. Judul yang pertama, subjudulnya adalah Kebesaran Tuhan di Gunung Sion. Alangkah besarnya Tuhan, ya patut kita puji. Ia berdiam di Gunung Sion di Yerusalem. Alangkah agungnya pemandangan itu. Lihatlah Gunung Sion yang menjulang tinggi di sebelah utara kota, sehingga tampak dengan jelas. Gunung Sion, sukacita seluruh bumi, tempat kediaman Raja besar. Allah sendiri adalah pembela Yerusalem. Raja-raja di bumi telah datang bersama-sama untuk menyelidiki kota. Mereka tercengang-cengang melihatnya dan cepat-cepat kembali ke tempat asal mereka. Mereka gentar akan apa yang telah mereka lihat. Mereka kebingungan dan ketakutan seperti wanita yang akan bersalin. Karena Allah menghancurkan kapal-kapal perang yang terkuat hanya dengan hembusan angin. Kita telah mendengar mengenai kemegahan kota itu, kota Allah kita, panglima bala tentara surga. Dan sekarang kita telah melihatnya dengan mata sendiri. Allah telah menetapkan Yerusalem untuk selama-lamanya. Tuhan, di bait-Mu ini kami merenungkan kebaikan dan kasih. Nama-Mu dikenal di seluruh bumi, ya Tuhan. Engkau dipuji di mana-mana atas keselamatan yang telah Kau sebarkan di seluruh dunia. Hai Yerusalem, bersukacitalah. Hai orang-orang Yehuda, bersukacitalah. Karena Allah menjamin bahwa kamu akan diperlakukan dengan adil. Pergilah dan periksalah kota itu. Berjalanlah berkeliling dan hitunglah menara-menaranya yang banyak itu. Perhatikan tembok-temboknya dan amati istana-istananya, supaya kalian dapat menceritakannya kepada anak-anakmu. Karena Allah yang besar ini adalah Allah kita untuk selama-lamanya. Ia akan menuntun kita sampai akhir hayat kita. Sebuah lagu yang penuh dengan gejolak emosi tentang cinta mereka kepada Bukit Sion dan kota Yerusalem. Berikutnya adalah Mazmur 76, Mazmur yang diubah oleh Asaf. Sekali lagi saya akan membacakannya dari terjemahan firman Allah yang hidup. Sion, kota Allah. Allah sangat terkenal di Yehuda dan di Israel. Tempat tinggalnya di Yerusalem. Ia berdiam di Gunung Sion. Di sana ia mematahkan senjata-senjata musuh kita. Kemuliaan gunung-gunung yang megah dan kekal tidak dapat menandingi kemuliaan-Mu. Musuh-musuh kami yang paling perkasa pun Kau kalahkan. Mereka terkapar di hadapan kami dalam kelelapan maut dan sama sekali tidak berkutik. Ketika Engkau menghardik mereka, ya Allah Yakub, baik pengendara maupun kuda sama-sama jatuh. Tidak heran kalau Engkau sangat ditakuti. Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Allah yang sedang murka? Dari sorga Engkau menjatuhkan hukuman ke atas mereka. Bumi gemetar dan bungkam di hadapan-Mu. Engkau bangkit untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk membela orang-orang yang lemah di bumi ini. Amarah manusia yang sia-sia itu hanya akan mendatangkan kemuliaan kepadamu. Engkau bahkan akan memakainya bagaikan hiasan. Penuhilah segala janji yang telah Kau buat kepada Yahweh Allahmu. Biarlah setiap orang membawa persembahan kepadanya. Ia harus dihormati dan ditakuti, karena ia mematahkan para pembesar yang tinggi hati dan melakukan hal-hal yang dahsyat terhadap raja-raja di bumi. Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur kemenangan atas kelepasan Yerusalem dari serangan musuh.
Septuaginta dan tradisi Yahudi menghubungkan Mazmur ini memang untuk kemenangan Hizkia atas Asyur. Namun sangat jelas bahwa Mazmur ini semuanya dikarang di masa Daud. Dan memang sangat jelas pula bahwa Mazmur Daud ini memang dapat dinyanyikan di masa-masa kemudian. Saat Yerusalem mengalami kemenangan di masa Yosafat pun juga di masa Hizkia, atau bahkan di masa-masa sesudahnya. Bahkan juga berlaku untuk kita saat ini di dalam merayakan Yerusalem sorga menurut Galatia 4 ayat 26 yang menjadi tempat kediaman Anda dan saya umat pilihan Tuhan yang telah menang di tengah-tengah pergumulan di dunia ini. Maka sudah tepatlah jika sampai hari ini banyak puji-pujian Kristen digubah berdasarkan Mazmur kemenangan Yerusalem ini, sebagaimana juga banyak lagu-lagu Kristen digubah berdasarkan bagian-bagian Alkitab yang lainnya. Saudara, Yerusalem tetap adalah kota kerinduan dari bangsa Israel. Dan Yerusalem sorga adalah kota kerinduan bagi setiap kita umat tebusan Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan membawa kerinduan kita kepadanya. Kami memberkati Tuhan akan umat-Mu. Kami memberkati akan gereja Tuhan sebagai Yerusalem yang baru. Kami merindukan akan kota di mana Allah bersemayam itu di sorga yang mulia. Itulah Yerusalem yang baru bagi kami. Juga kami ingin mendoakan dan memberkati akan bangsa Israel di dalam segala kesesakan dan kesulitannya. Supaya mereka juga berjumpa dengan Kristus Sang Mesias yang sejati itu. Yang menjadi penyelamat atas seluruh bangsa. Pun terlebih pula atas umat pilihan-Mu yaitu Israel. Tuhan, berikan kami hati yang merindukan kota sorgawi itu. Kami rindu Tuhan untuk menikmati akan kediaman Allah. Kami mohonkan pengharapan kami ini supaya Engkau menjaganya dan kami tetap setia untuk mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Great is the Lord, greatly to be praised in the city of our God. In the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King.